Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفلاح والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معاشر الجماعة رحمكم الله، alhamdulillah wa syukurillah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini yang merupakan malam daripada 9 yang Jumat, dan di bulan yang termasuk daripada Ashhurul Hurum, 4 bulan Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bulan Al-Qa'dah. Kita kembali dapat melanjutkan mudzakirah pengajian yang biasa kita laksanakan setiap malam Jumat, khusus pada terakhir di setiap malam Jumat yang pertama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di dua kemuliaan yang berkumpul yaitu malam Jumat dan di Ashhurul Hurum dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah dan merupakan membuka keberkahan baik di hari ini maupun di hari-hari selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab, kembali Al-Fakir mengingatkan pentingnya untuk senantiasa kita menghadiri majelis-majelis ilmu, terlebih dalam usia yang merupakan usia sangat terbuka pintu pemahaman, yaitu usia-usia syabab atau masa-masa muda. Lebih-lebih bagi yang belum mempunyai tanggung jawab kehidupan dalam arti keluarga, itu waktu sangat luang untuk kita manfaatkan duduk di majelis-majelis ilmu, karena kebahagiaan seseorang dan juga merupakan tanda bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya adalah dengan Allah berikan taufik, kekuatan kepada seseorang untuk duduk di majelis-majelis ilmu yang tidak semua orang Allah kasih kesempatan taufik untuk dapat hadir di majelis-majelis tersebut. Kalau kita melihat hadis-hadis yang memerintahkan dan menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu dibandingkan dengan masalah ibadah yang lain, kayaknya lebih banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ini menunjukkan luar biasa keberkahan, titipan daripada ampunan dan sebagainya yang Allah berikan di majelis-majelis ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan jaminan terhadap orang yang berusaha untuk memahami daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla." Siapa orang yang berusaha untuk memahami, berarti kan belajar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi memberikan jaminan, kafahullahu ma'ahama, Allah akan mencukupi apa yang menjadi keinginan dia. Kita hidup banyak problem, Allah akan berikan jalan keluar.
Kita hidup pun banyak kebutuhan. Allah akan mencukupi apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita ya lewat majelis-majelis ilmu. Tapi istiqomah ya bukan sekali dua kali, namun istiqomah ini yang membuka jalan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita, insya Allah membuka. Kemudian yang kedua yang merupakan jaminan dari Rasulullah SAW, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ada aja jalan keluarnya. Makanya orang-orang yang memasukkan anaknya di pondok-pondok pesantren itu kalau Al-Fakir perhatiin, sesulit-sulitnya dia hidup, namun anaknya sampai lulus. Ya, walaupun mungkin jalannya hutang, namun hutang itu kebayar. Hampir setiap orang tua yang memasukkan anaknya di pondok pesantren, selama anak tersebut betah, ini yang penting ya, selama anak tersebut betah, Allah akan berikan jalan. Ya, orangnya sulit, kadang-kadang buat makan juga sulit. Tapi kenapa setiap anaknya kok berhasil di dalam menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren? Karena memang rezekinya dari Allah. Ya, hutang, ada orang yang kadang ngasih kemudahan dalam menghutang, tapi nanti saat waktunya Allah kasih jalan untuk membayar. Ya kelihatannya susah, tapi kan jalannya ada. Ya memang Nabi jamin seperti itu. Di dalam setiap ya hidup yang dicurahkan untuk menuntut ilmu agama, insya Allah jalan rezekinya ada. Ya Allah nggak akan bersulit, justru Allah akan buka pintu-pintunya. Ini dua jaminan dari Nabi melalui hadis ini. Maka sepatutnya menimbulkan motivasi yang kuat untuk senantiasa melazimkan hadir duduk di majelis ilmu, karena apa yang Nabi janjikan dalam hadis tersebut ada hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Ya. Katakan wahai Muhammad, ini kata Allah Subhanahu wa taala, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Hal di sini harful istifham, huruf pertanyaan. Ya, apakah sama? Namun maksudnya al-inkar. Ya, maksudnya apa? Tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka ambil posisi pada golongan yang pertama, yaitu untuk mengetahui tentang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat di dalam hadis maupun Quran tentang tidak samanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dalam hadis kita pernah sering dengar orang yang membunuh 100 orang, asalnya ngebunuh berapa? 99. Ini sering dibawa dalam bahasan masalah tobat, tapi ada pesan ilmu di situ. Ketika dia kepengen tobat, dia mendatangi seorang yang ahli ibadah. Dia tanya, ada gak kesempatan buat saya setelah membunuh 99 untuk terbuka pintu tobat buat saya. Orang ini kan ahli ibadah. Dia mengatakan apa? Oh, buat inti gak ada pintu tobat, sudah kebanyakan membunuh orang. Akhirnya dibunuh lagi. Ya. Kemudian dia tanya kepada orang yang ahli ilmu, adakah buat saya setelah membunuh 100 orang pintu tobat yang ada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang ditanya orang yang berilmu, maka dia menjawab ada. Ya, inti mau bertobat, pintu tobat masih terbuka dengan catatan inti tinggalkan kampung inti menuju hijrah ke negeri yang lebih baik. Ya akhirnya kan kita sudah sama-sama tahu sebelum sampai tujuan di pertengahan jalan meninggal. Ini pesan ilmunya apa? Yang pertama yang ditanya orang yang nggak berilmu, walaupun ahli ibadah. Ya, namun ketika menjawab, lihat jawabannya justru mencelakakan dirinya dia, yaitu dengan dibunuh, dan tidak menyebabkan si penanya berhenti dari kemaksiatannya, justru menambah membunuh orang. Kenapa? Yang ditanya ahli ibadah bukan ahli ilmu. Tapi ketika ditanya yang kedua ahli ilmu, mungkin ibadahnya kalah daripada yang pertama. Justru jawaban dari orang yang berilmu menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang tersebut dari perbuatan membunuhnya. Ya, ini perbedaannya sangat jelas antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Demikian juga dikisahkan dalam Al-Quran.
kita sama-sama tahu tentang kisah tukang sihir Fir'aun. Ini kan kisah Nabi Musa, kisah yang banyak diceritakan dalam Quran. Dan kan Nabi Musa disebut namanya dalam Al-Quran itu sekitar kalau nggak salah 136 kali. Nama Nabi Musa di Al-Quran. Saking seringnya Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Musa. Singkat riwayat karena kita dengar ceritanya, bagaimana ketika tukang sihir Fir'aun itu dikalahkan oleh Nabi Musa. Fir'aun punya kekuasaan, tapi ilmunya. Ketika Nabi Musa menampakkan kemujizatannya dengan menjadikan tongkat menjadi ular, Fir'aun melihat ini sihir biasa. Kenapa tidak punya pengetahuan tentang sihir? Tapi tukang-tukang sihir yang punya ilmu tentang sihir, dia tahu ini bukan sihir. Kalau sihir gak seperti ini, kenapa? Karena dia tahu ada ilmu tentang sihir, sehingga dia bisa membedakan mana yang sihir, mana yang bukan. Nah, ilmunya tentang sihir, begitu diperlihatkan tongkat Nabi Musa menjadi ular, dia mengetahui ini merupakan mukjizat dari Tuhan yang Maha Agung. Maka ilmunya membawa dia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak berilmu seperti Fir'aun justru menganggap ini sihir biasa. Tapi yang punya pengetahuan dengan ilmu sihir justru membawa kepada keimanan kepada Allah. Ini kan perbedaan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka hendaklah kita memposisikan selalu untuk mendapat kecintaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kecintaan di hati Rasulullah SAW adalah dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Ini sebagai sekedar motivasi dan pembukaan kita baca kitab yang biasa kita baca berkenaan dengan masalah tentang sunnah di dalam salat. Itu halaman berapa ini? Bukan jawab. Halaman 119 ya. 119 itu nomor 31. Dulu kan terakhir masalah tentang kekhusyuan, dianjurkan untuk khusyuk di setiap salat. Sekarang kita lanjut di dalam sunnah-sunnah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala anhu wa qala radhiyallahu ta'ala anhu at-tazayyunu wa tajammulu fiha. Nomor 31 ya. Wa dzalika bi umurin lubsul imamah wa tsani lubsul rida wa tsalis lubsul jubbah wa rabi' lubsul khatam wal khamis lubsul tailasan fi haqqi man yaliqu bih wa sadis at-tatayyub ila akhirih. Berikutnya masih di dalam bagian sunnah di dalam sholat. Ingat makna sunnah di dalam sholat adalah sunnah yang dikerjakan mulai kita takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam. Apa aja yang disunnahkan? Itu kan ada yang berupa sunnah qauliyah yang diucapkan ya seperti membaca doa iftitah, ataupun sunnah fi'liyah berupa perbuatan seperti mengangkat tangan di tempat-tempat. Ini sunnah ya, termasuk di dalam penampilan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala disunnahkan dengan hal pakaian ataupun keadaan yang terbaik. Yang pertama disebutkan at-tazayyun wa tajammulu fiha. Hendaklah ketika sholat at-tazayyun berhias wa tajammulu fiha dan memperindah, memperbagus ketika dalam keadaan sholat. Karena yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tazayyun berhias di dalam sholat meliputi beberapa perkara. Yang pertama, lubsul imamah, menggunakan imamah. Ini sunnah di dalam sholat. Ya, sebetulnya buat siapa aja boleh. Hanya saja kadang-kadang kan di masyarakat kita kalau sudah menggunakan imamah, ini paling enggak sorotannya bahwasanya orang ini pegang ilmu. Ya. Kenapa? Karena ada semacam ikatan. Ya. Kalau imamah berarti ada ilmunya. Dan juga memang kalau yang sudah
ya disifati ataupun mungkin dilekatkan dengan orang yang berilmu semacam imamah, kemudian yang tidak berilmu make khawatir justru memang menciderai, menjelekkan agama itu sendiri. Umpamanya ada orang nggak ada ilmu, kemudian dipakai imamah, terus umpamanya sholatnya nggak benar, atau pakai imamah umpamanya ya ngomong di warung kopi, atau mungkin pakai imamah ya suka ngibulin orang. Ini kan nanti yang jelek bukan masalah imamahnya, tapi apa? Agama Islamnya. Kok Islam begitu? Dari mana dia melihat? Dari imam yang dipergunakan. Tapi pada dasarnya ketika kita dalam keadaan sholat menggunakan imamah termasuk bentuk tazayyun, menghias diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak ada sekali-kali dipakai, walaupun tidak mesti di masjid. Ya, ingat walaupun tidak harus di masjid. Umpamanya kita sholat duha, ya, atau mungkin tahajud, atau mungkin sholat sunnah yang kita kerjain di rumah. Kalau bisa kita pakai sekali-sekali. Apalagi di hari Jumat. Karena ada riwayat hadis yang menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu berselawat kepada orang yang menggunakan imamah di hari Jumat. Ya, enggak disebutkan salat Jumat, tapi di hari Jumat. Makanya usahain walaupun sekali hari Jumat ketika kita mau melaksanakan salat duha coba baca sekali-sekali. Jadi kamar. Ya kalau subuh Jumat barangkali kita pakai imamah orang bingung. Ya, orang kapan mondoknya tiba-tiba pakai imamah ya. Pakai aja di kamar. Ya kalau bisa yang udah punya istri juga dikunci. Tadi heran kok lah juga begini habis tadi malam Jumat ya. Jadi pakai imamah untuk dapetin sunnah. Pakai imamah sholat duha 2 rakaat ya 4 rakaat ya dapat pahala menggunakan sunnah imamah ya. Jadi sekali-sekali boleh gitu. Kemudian yang kedua, lubsur rida, menggunakan rida sorban ya selendang yang kita pakai di atas bahu. Tidak maklum ini namanya rida ya. Ini sangat dianjurkan dalam kitab Ushul Karim. Ada riwayat yang menyebutkan apa ya? Jangan sampai kalian sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa menggantungkan sesuatu di atas pundak. Ya, artinya apa? Sorban. Dan ini bukan yang udah pergi haji aja, siapapun boleh. Kadang-kadang di masyarakat kita orang pakai sorban, dia pakai sorban pergi haji belum ya. Enggak mesti harus pergi haji, emang harus pakai sorban harus pergi haji, repot, yang modalnya gede. Jadi siapapun boleh, apalagi sorban rida ya, barangkali kedudukannya kalau dilihat dari masalah disandarkan kepada orang-orang yang berbeda agak sedikit lebih ringan, siapapun bisa ya. Dan juga kalau bisa walaupun nggak menggunakan 5 waktu zuhur, asar, subuh dan seterusnya, paling nggak dalam satu salat ada yang bisa kita gunakan menggunakan itu. Jangan malu ya. Kenapa mesti malu di dalam mempraktekkan bagian sunnah Nabi? Ambil subuh deh ya, subuh yang orang masih sepi, kali-kali malu dan rumel lipat aja di kantong ya. Sampai masjid baru dibuka pas orang takbir, habis itu lipat lagi di kantong ya, sekedar untuk mendapatkan. Kan dibilang jangan sampai tidak menggantungkan walaupun hanya dengan sehelai benang ya, walaupun hanya dengan sehelai benang. Artinya apa? Saking kuat di dalam anjuran menggunakan rida ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beda orang yang sholat tanpa rida dengan yang menggunakan rida, yang mendapatkan sunnah menggunakan rida, yang ini tidak mendapatkan pahala sunnah menggunakan rida. Karena kalau sudah berkaitan dengan sunnah, ma'udifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, itu contoh yang sempurna sudah. Ya, arti contoh yang sempurna berapa? Berarti tidak ada nilai kebaikan kecuali sesuatu yang memang mengikut daripada Rasulullah SAW. Kita kepengen setiap ibadah kita diterima, khusus sholat kita. Maka berusaha semaksimal untuk memperbagus keadaan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun tidak setiap waktu, sekali-kali boleh. Mungkin bisa diawali dengan hari Jumat ya, kita termasuk daripada ta'zim mengagungkan Jumat ya, kita pakai sorban ya, boleh dipakai itu di sebelah kanan boleh, di sebelah kiri boleh. Disebutkan kalau tasawuf pakainya di sebelah kiri ya, tapi alhasil digantung sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh.
Ada yang mengatakan kalau dipakai kayak begini tuh hilang begini nih, ya nggak boleh, nggak boleh dalam arti bukan haram, ya bukan bagian dari sunnah. Kayak begini nih, satu ujung di belakang kanan, tarik gitu, ya. Kalau mau di selendangin begitu, jadi kita ambil dua ujung di sini, kemudian kita pakai, kita lipat kayak gitu. Nah itu dianjurkan paling nggak seperti itu kalau kita ngulurin kayak gitu, ya. Atau kalau dalam sholat boleh dipakai di bawah. Ada riwayat yang menyebutkan ditaruh seperti sajadah, itu juga boleh. Makanya ada sebagian, ya, guru itu yang rokaat pertama kedua di atas, ditaruh di atas pundak. Begitu pada rokaat ketiga dijatuhin. Untuk apa? Untuk mendapatkan dua riwayat. Pertama, yang pertama di jantung, yang kedua ditaruh untuk di tempat sujudnya dia. Ya. Makanya sebagian kita lihat datang ditaruh di atas di tempat sujudnya dia. Boleh menggunakan tidak ditaruh di tempat seperti itu. Kemudian lubsul jubah, menggunakan jubah, ya pakai jubah. Insya Allah kita paham tuh. Ya, ini memang kalau ukuran-ukuran kayak kita, barangkali begitu kita pakai kuada rumah kepala kita gede nih, ya. Pakai jubah, pakai imamah, numbuk aja, takut dikatain orang, ya. Keberatan pakaian-pakaian kayak gini pakai ulama semua. Tapi ingat, ambil sekali-kali sekedar mendapatkan sunnah boleh, yang penting di rumah, ya, bukan di masjid atau bukan di tempat umum. Yang keempat, lubsul khotam, menggunakan cincin, ya. Yang pakai cincin buat sholat sunnah. Nah dalam penggunaan cincin, yang pertama usahakan dan sepatutnya tidak lebih dari 2, ya. Maksimal cincin kita pakai 2, paling enggak 1, ya. Ada nilai sunnah dalam menggunakan cincin ketika kita dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Yang kedua, kalau dipakai usahakan 2 jari aja salah satu, apakah di kelingking, apakah di jari manis, ya. Mau kanan mau kiri terserah, ya. Jadi boleh dipakai di kelingking, boleh dipakai di jari manis. Kalau yang 3 bukan tempatnya, ya. Jadi tengah, kemudian telunjuk, apalagi jempol pakai cincin juga aja udah enak, ya. Jadi antara jari manis dengan kelingking, yang mana yang sedang udah ukuran gitu, ya. Dikasih orang umpamanya sedangnya jari manis, ya pakai jari manis, ya. Umpamanya dikasih orang sedangnya di kelingking, pakai di kelingking. Dikasih nggak sedang dua-duanya, kasih orang lagi hadiahin, jangan disimpan. Supaya apa? Supaya orang yang kita kasih hadiah berbentuk cincin ketika dipakai dalam sholatnya, kita pun mendapat pahala sunnah menggunakan cincin dengan sebab dia pakai di waktu sholat, ya. Jadi boleh di kanan, boleh di kiri, jari manis atau jari kelingking. Jangan sampai lebih dari 2, 3 dipakai, ya. Jari manis, kelingking, yang kanan juga dipakai begitu, yang kiri dipakai 2 juga, jadi 4. Itu udah nggak dianjurkan 4, ya. Apalagi istilahnya apa? Punya ilmu bela diri kagak, dukun bukan, cincin kebanyakan, kayak enak dilihat, ya. Jadi kalau bisa walaupun 1, kalau bisa dipakai untuk lihat ngikutin sunnah khotam. Kemudian yang kelima, berhias di dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sunnah adalah lubsul toilasan fi haqqi man yalidu bih. Menggunakan toilasan. Toilasan itu kerudung, kayak macam kerudung, ya. Nah, kayak macam Habib Abdullah bin Qadir al-Balkhi, ya, yang begini enggak. Ini namanya toilasan yang digantung di sini. Kan panjang ya, ini kan cuma contoh doang. Di kerudungin, itu namanya toilasan. Cuman liman yaliku bi haqqi man yaliku bi, untuk orang yang pantas menggunakan itu, ya. Siapa yang pantas? Biasanya pakai ulama-ulama yang memang, ya, mempunyai ilmu yang termasuk ilmu yang kompeten di dalam bidang agama, ya. Dan mereka punya akhlak, amal, itu luar biasa bagusnya, mengikuti apa yang Nabi contohkan dalam kehidupan beliau, termasuk orang-orang tertentu di dalam orang yang muslim, ya, orang yang punya hafalan hadis dengan sanad yang bersambung. Ini ulama-ulama hadis biasanya pakai seperti itu, ya, sangat dianjurkan. Tapi kalau tadi, ya, walhasil kalau kita mau coba pakai boleh, ya. Kalau cuman yang seperti ini kan liman yalik buat orang yang pantas, makanya kita pakai kalau bisa di rumah kita untuk mengambil sunnah.
Kemudian yang keenam, yang terakhir daripada penggunaan berhias di waktu ibadah adalah at-tatayyub, menggunakan wangi-wangian. Jangan kagak sama sekali, ya, pakaian kita, badan kita sebisa mungkin kita wangi. Karena menggunakan minyak wangi ini sangat disunahkan baik laki maupun perempuan. Hanya saja kalau laki anjurannya itu adalah yang baunya santer, ya. Kalau buat laki yang wanginya santer, warnanya agak terlalu terang. Tapi kalau perempuan warnanya terang, baunya tidak timbul, artinya nggak terlalu bau, nggak bau. Karena kalau perempuan pakai minyak wangi, andaikan dia keluar, kemudian wanginya tercium sama orang lagi yang bukan mahram, itu kan hukumnya haram, ya. Kalau perempuan tuh, makanya perempuan tetap disunahkan pakai minyak wangi ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan yang baunya santer. Bayangin, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, minyak wanginya perempuan aja dianjurkan yang tidak menonjol wanginya. Apalagi bukan untuk ibadah, kondangan, ya, arisan. Kadang-kadang justru lebih wangi ketimbang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga kalau punya istri, andaikan menggunakan wangi-wangian mau keluar rumah, ya, sebagai bentuk kewajiban kita, tanggung jawab kita, ya, begitu dia mau keluar wanginya cium banget, jangan dikasih. Kenapa? Kalau kita kasih, kita repot, kemudian dia keluar tercium sama laki yang bukan mahram, dia kena dosa. Ridhonya kita juga menjadi dosa. Apa yang dikerjain kita mendapatkan bagian, ya. Jangan malah bangga. Nah begitu dong kalau keluar rumah wangi betul-betul, ya. Ada dayus namanya. Laki yang nggak punya kecemburuan di dalam keluarganya disebut dayus. Dayus itu jangan kata masuk surga, bau surganya aja, bau surganya itu Allah haramkan buat dayus, lelaki yang nggak punya kecemburuan terhadap keluarganya, ya. Sedangkan surga baunya saja Nabi pernah menjelaskan dapat tercium dari perjalanan sejauh 1000 tahun, ya. Perjalanan 1000 tahun, bau surga saking nikmatnya, wanginya itu bisa tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Nah dayus itu jangan kata masuk, baunya aja dicium diharamkan. Berarti kan dia haramkan untuk masuk surga sejauh-jauhnya. Seorang suami yang tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya, ya. Semacam bini kita beli sayur, akrab banget sama tukang sayur, ya bercanda-bercanda, kemudian kita gak ada rasa cemburu, atau di ngomong sama tetangga kita, sama orang lagi pakai bercanda-canda, ya, bukan keperluannya sekedar ngobrol doang, kita gak punya cemburu, maka disebut dayus, orang lagi yang semacam ini, ya. Jadi cemburuan mesti ada, karena itu sesuatu yang merupakan bagian daripada bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantara cara untuk mengambil sunnah di dalam penampilan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun tidak semuanya dapat kita laksanakan, tapi paling enggak berusaha untuk mengamalkan walaupun satu persatu, ya. Artinya kita pakai ini, mungkin kalau di tempat umum, ada di masjid, kalau pakai minyak wangi kita nggak masalah, ya, pakai cincin kita nggak masalah, pakai yang lain kita masih malu, paling nggak di rumah bertahan, ya. Kemudian kita usahakan lagi Jumat deh, kita ambil satu dalam seminggu untuk membawa rinda, kita pakai untuk sholat Jumat, diambil di samping untuk mengambil sunnah, plus mentakzimkan, mengagungkan daripada hari Jumat dengan penampilan sholat Jumat yang sebaik-baiknya. Karena itu merupakan bentuk ketakwaan seseorang, ya. Wa man yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan daripada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu bagian daripada ketakwaan yang ada di dalam hati. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini walaupun singkat, insyaallah ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali insyaallah jelas ya, ini masalah tinggal untuk pengamalannya, tidak ada yang perlu ditanyain. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الفطر أنثى وذكر رب وفق